Diceritakan, seorang mahasiswa pergi ke kampus menggunakan skuter elektrik miliknya. Dia adalah Hwiso, mahasiswa jurusan teknik yang tidak pandai dalam bersosialisasi. Saat itu, kampusnya mengadakan pameran antar jurusan. Banyak sekali stand dan pertunjukan yang ditampilkan oleh para mahasiswa. Setibanya di kampus, Hwiso bertemu dengan kedua temannya yang sedang menjaga stand jurusan teknik. Mereka bertiga menyediakan jasa gratis untuk perbaikan sepeda bagi para pengunjung. Alih-alih menjaga standnya, mereka bertiga malah asyik memainkan robot virtual hingga lupa ada pengunjung yang datang. Di lain tempat, seorang gadis sedang mengikuti lomba panahan berhadiah di kampus itu. Dia adalah Hyejin, pemanah profesional yang memiliki keterbatasan fisik. Di balik kekurangannya itu, dia sangat piawai menembakkan panahnya. Hingga saat dia berhasil, pemilik stand yang menyadari Hyejin adalah seorang profesional marah, merasa sudah dicurangi. Namun karena tidak ada peraturan tertulis sebelumnya, hadiah itu pun terpaksa diberikan. Saat Hyejin pergi, kursi roda miliknya tidak bisa dikendalikan. Hal itu membuatnya terus melaju hingga akhirnya tersungkur ke dalam stand jurusan teknik. Hwiso yang ada di sana bukannya membantu, tapi malah fokus pada kursi roda gadis itu dan berkata bahwa remote kontrolnya sudah rusak. Saat ditanya apakah kamu bisa memperbaikinya, Hwiso yang tidak pandai bersosialisasi berkata, 네, 고칠 수 있어요. 여기 공구랑 다 있어가지고. Singkat cerita, Hwiso telah memperbaiki controller di kursi roda itu. Hyejin terlihat sangat gembira dan memuji bakat yang dimiliki Hwiso. Karena Hyejin tidak mau berhutang budi, dia mengajak Hwiso makan bersama dan mentraktirnya sebagai tanda terima kasih. Hwiso merekomendasikan tempat makan yang menurutnya enak. Namun sayangnya, perjalanan ke restoran itu tidaklah mudah. Sebuah tangga yang menjulang tinggi seolah menghalangi Hyejin untuk pergi. Hwiso yang tidak peka hanya bisa diam tanpa solusi. Hyejin akhirnya berkata, jika mau makan di tempat itu, gendonglah aku. Setelah menggendongnya dengan penuh perjuangan, Hwiso memesan makanan favoritnya, dan ternyata Hyejin juga menyukai menu itu. Saat mereka berdua makan, Hwiso menjelaskan secara teoritis kenapa makanan itu bisa enak. Seketika Hyejin menyuapinya agar dia berhenti bicara dan menikmati makanannya itu. Setelah mereka berdua selesai makan, masalah baru muncul, di mana kursi roda elektrik milik Hyejin hilang. Akhirnya Hyejin dijemput seseorang yang ternyata itu adalah adiknya sendiri. Karena merasa bertanggung jawab, Hwiso memberikan kartu mahasiswanya sebagai jaminan bahwa dia akan mengganti kursi roda yang hilang itu. Di saat itulah, Hyejin mulai menyadari bahwa Hwiso adalah sosok yang spesial bagi dirinya. Sementara itu, Hwiso kembali ke stand jurusan teknik. Dia membuka situs online untuk mencari kursi roda itu. Sayangnya Hwiso tidak sanggup menggantikannya karena ternyata harganya sangat mahal. Mendengar hal itu, temannya berkata, jika tidak sanggup membelinya, maka buatlah sendiri. Sebagai mahasiswa jurusan teknik, Hwiso tahu betul bagaimana cara membuatnya. Seketika dia bergegas pulang, lalu merancang kursi roda itu di bengkel sepeda milik keluarganya. Sementara itu, ayah Hyejin marah kepadanya karena dia telah bertindak gegabah dan ceroboh. Nampaknya hubungan dia dan ayahnya itu kurang baik. Hyejin menegaskan bahwa dia bisa mengatasi masalahnya sendiri. Beberapa hari kemudian, setelah kursi roda itu dibuat, Hwiso pergi ke gimnasium tempat di mana Hyejin berlatih panahannya. Setibanya di sana, dia bertemu Hyejin dan dua teman latihannya yang juga memiliki keterbatasan fisik. Hwiso memberikan kursi roda itu dan menjelaskan kepada Hyejin bahwa dia membuatnya sendiri karena tidak sanggup membeli kursi roda yang baru. Hyejin terlihat sangat antusias dengan kursi roda buatannya itu. Setelah mencobanya, dia sangat gembira. Dan setelah itu, dia mengajak Hwiso dan dua teman lainnya pergi ke suatu tempat. Mereka pergi ke sebuah gudang lalu minum bersama sembari bercandaria. Hwiso yang merasa tidak bisa meminumnya menghentikan mereka dan berkata hal-hal teoritis lagi. Hyejin menegaskan bahwa dia harus ikut minum jika ingin berteman dengannya. Hwiso akhirnya ikut minum bersama mereka hingga akhirnya mabuk dan tidak menyadarkan diri. Hyejin mengantarnya pulang dengan taksi online. Di sana dia bertemu dengan kedua orang tuanya Hwiso yang sedang memperbaiki sepeda. Hyejin merasa bersalah karena sudah mengajak Hwiso minum bersama. Namun sang ibu menjelaskan bahwa dia sangat senang karena berkat Hyejin, anaknya itu bisa bersosialisasi selayaknya pria pada umumnya. Belum sempat mengobrol lama, Hyejin harus pergi karena pelatihnya sudah menunggu. Keesokan harinya,
jurusan teknik dan elektro di kampus Wiso akan mengadakan pertandingan airsoft gun. Karena kekurangan pemain, Wiso mengajak Hyejin untuk bergabung ke dalam timnya itu. Singkat cerita, jurusan teknik berhasil memenangkan pertandingan berkat bantuan Hyejin yang mengalahkan mereka dengan caranya sendiri. Di malam harinya, mereka pergi berkemah di sebuah taman. Mereka makan bersama, bercanda ria, dan saling bercerita tentang masa lalu. Sejak saat itulah, mereka semakin dekat dan saling mengenal satu sama lain. Setelah itu, Hyejin kembali dihadapkan dengan perilaku sang ayah yang selalu mengatur kehidupannya. Sang ayah bermaksud untuk menjodohkan putrinya itu dengan anak pegawai yang bekerja di toko miliknya. Hyejin sangat yakin bahwa pernikahan itu hanya karena sebuah harta, bukan karena pria itu mencintai dirinya dengan tulus. Hyejin yang merasa dirinya sudah dibuang, marah, lalu kemudian pergi. Ternyata Hyejin pergi menemui Wiso di rumahnya. Setelah mencoba teknologi VR, dia merasa terhibur dan suasana hatinya kembali ceria. Tidak lama dari itu, dia berkata bahwa dirinya akan sibuk karena dia akan mengikuti seleksi untuk tim nasional panahan. Wiso berjanji kepadanya, dia akan pergi melihat pertandingan itu. Keesokan harinya, Hyejin bertemu dengan ibunya yang sudah lama pisah karena bercerai. Setelah bercerita tentang ayahnya, sang ibu memberinya nasihat untuk membuktikan tekadnya itu kepada ayahnya jika memang ingin hidup mandiri. Hyejin tersadar bahwa selama ini dia belum bisa membuktikan apapun. Oleh karena itulah, sang ayah belum percaya dan belum bisa melepaskan dirinya untuk hidup sendiri. Singkat cerita, hari seleksi pun dimulai. Salah satu temannya Hyejin tiba-tiba mengalami kram otot dan terpaksa pelatih harus membawanya ke UKS. Karena waktu semakin habis, temannya Hyejin meminta Wiso yang ada di sana untuk menggantikan pelatih guna mengantar mereka ke tempat seleksi. Wiso tiba-tiba menolak dan beralasan bahwa dia harus pergi menemui dosennya. Hyejin paham dan membiarkannya pergi, karena dia tahu Wiso tidak bisa menyetir akibat trauma yang dialaminya di masa lalu. Setelah kejadian itu, Wiso menjadi termotivasi untuk berlatih mengendarai mobil dan menghilangkan rasa takutnya. Teman satu jurusannya membantu dia sebisa mungkin hingga akhirnya dia berhasil mendapatkan lisensi mengemudinya. Beberapa hari kemudian, Hyejin sudah memenangkan seleksi di babak pertamanya. Tidak lama dari itu, Wiso datang dan mengejutkan Hyejin karena dia sudah bisa mengendarai mobil seorang diri. Bagi orang lain, bisa mengendarai mobil itu adalah perkara yang mudah. Tapi bagi Hyejin, itu merupakan perkembangan besar yang sudah dilalui Wiso sejauh ini. Saat mereka pulang berdua, sebuah mobil mengagetkan Wiso dan membuatnya kehilangan kendali. Saat itu terungkap bahwa Wiso mengalami trauma ketika dia diganggu dan dikurung oleh teman masa kecilnya di dalam loker. Itulah sebabnya kenapa dia menjadi takut saat berada di ruang sempit. Itu juga yang menjadi alasan kenapa dia sulit bersosialisasi selama ini. Mereka berdua selamat dari kecelakaan. Namun, Wiso harus dibawa ke rumah sakit karena serangan panik yang dia alami. Hyejin menangis karena dia merasa bersalah. Ibu Wiso menjelaskan bahwa putranya itu baik-baik saja. Dia juga mengucapkan terima kasih kepada Hyejin karena sudah merubah kehidupan putranya. Tidak lama dari itu, ayah Hyejin datang ke rumah sakit dan meminta putrinya untuk menjauhi Wiso. Sang ayah menegaskan bahwa Hyejin membutuhkan seorang pria yang sehat secara fisik dan mental, tidak seperti Wiso. Di saat yang sama, Wiso tidak sengaja mendengarkan percakapan mereka dari kejauhan. Menyadari ketidaksempurnaannya itu, Wiso meminta Hyejin untuk tidak saling bertemu lagi. Wiso menjelaskan bahwa itu adalah jalan yang terbaik untuk mereka berdua. Hyejin patah hati, begitu juga dengan Wiso yang sebenarnya tidak ingin berpisah darinya. Dan singkat cerita, tiba saatnya bagi Hyejin untuk menyelesaikan seleksi di babak terakhir. Seleksi itu terasa semakin berat karena beban pikiran yang dia alami. Di saat yang sama, Wiso menyadari bahwa Hyejin membutuhkan dukungan darinya saat ini. Dia kembali memberanikan diri dan pergi ke tempat seleksi itu bersama teman-temannya yang sudah menunggu. Setibanya di sana, Wiso bergegas menemui Hyejin dan berkata bahwa dirinya tidak akan lari lagi dari rasa takutnya. Dia juga berkata ingin selalu berada di sisi Hyejin dalam situasi dan kondisi apapun. Saat pertandingan dilanjut, Hyejin kembali mendapatkan semangatnya. Satu persatu anak panahnya terus mengenai target hingga akhirnya Hyejin dan lawannya dinyatakan seimbang karena poin yang mereka miliki sama. Di kesempatan terakhirnya, Hyejin menyerahkan seluruh kemampuannya dan memenangkan seleksi tingkat nasional tersebut. Keluarga dan temannya turut berbahagia.
singkat cerita, hubungan Hyejin dan ayahnya semakin baik. Adik Hyejin diceritakan pergi ke luar negeri karena dia mendapat beasiswa pertukaran pelajar. Wiso akhirnya menikahi Hyejin setelah dia lulus menjadi seorang insinyur. Film ini diakhiri dengan kebahagiaan ketika Wiso, Hyejin dan teman-temannya pergi makan bersama di restoran favorit mereka.